Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, setelah pada bagian sebelumnya ya, kita belajar bagaimana membuat sistem penomoran halaman dengan menggunakan section ya. Jadi kita kemarin sudah membuat sistem penomoran halaman dengan section 1, section 2, section 3. Nah, berikutnya kita akan lanjut ya dengan membuat suatu daftar isi otomatis. Nah, jadi di sini Bapak peragakan ya bagaimana kita membuat daftar isi otomatis sehingga kita dapat membuat daftar isi secara cepat dan mudah begitu ya. Nah, daftar isi ini sangat penting ya di dalam sebuah laporan ya. Jadi di sini kalau sudah prosedurnya sudah tuntas ya, nanti prosedurnya akan Bapak jelaskan lebih lanjut, tapi anggap di sini sudah tuntas, maka prosedur untuk pemberian nomor halaman itu mudah ya. Jadi tinggal pergi ke reference, terusnya table of content, ya, terusnya insert table of content. Nah, use hyperlink-nya kita cabut ya, terus di bagian option-nya, nah di sini outline level-nya kita cabut ya, terus oke, terus oke. Nah, jadi daftar isi ini akan dibuat secara otomatis ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu repot-repot lagi ya, karena daftar isi ini nanti dibuat otomatis mengikuti ya penomoran halaman yang sudah kita buat. Ya, nah, jadi ini akan sangat menghemat waktu dan cepat ya. Dan kalau ada perubahan atau penambahan ya, jadi misalnya di bab yang terakhir misalnya ya. Nah, ini Bapak berikan contoh. Misalnya di sini kan terakhirnya bab 3 ya. Nah, kalau ada penambahan ya menjadi halaman 4, halaman 5, halaman 6 dan seterusnya, maka nanti daftar isi ini dapat kita perbaharui ya, update ya dengan cepat begitu ya. Dengan cepat ya. Jadi dengan cara ini update table. Nah, maka nanti update entire table terus kita oke. Nah, nanti ini nomor halaman ini akan menyesuaikan perubahan-perubahan. Ya, misalnya tadinya halaman pertama bab 1 itu ya, ini hanya ada di halaman pertama, bab 2-nya ada di halaman kedua. Nah, umpamanya bab 1 ini kita tambah isinya sehingga bab 1 itu menjadi ada di halaman 1 dan halaman 2 ya. Kemudian bab 2-nya itu ada di halaman 3. Nah, dengan melakukan prosedur ini, klik table-nya ya, terus kemudian update table, maka klik update entire table, maka di sini nanti akan disesuaikan. Ya, otomatis kita tidak perlu lagi memikirkan mengetik atau mencari ya subbab satu-satu ini ada di halaman berapa, ya, subbab 21 ini ada di halaman berapa, tidak perlu. Karena dengan pembuatan dengan daftar isi otomatis ini, Microsoft Word akan membuatkan daftar isi berikut nomor halamannya secara otomatis. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, ini Bapak hapus dulu ya, sininya. Daftar isinya Bapak hapus dulu. Jadi langkah yang pertama, itu judul laporan, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, itu harus kita format menjadi formatnya itu dengan heading ya 1 ya. Jadi ini sorot ya, kita format klik ya, headingnya heading 1 ya. Nah, heading 1 ini jenis huruf ya dan ukurannya dan spasi barisnya bisa kita ubah-ubah ya. Jadi caranya klik kanan, terus modify. Nah, di sini jenis untuk judul ini apa ya untuk heading 1 ya. Misalnya di sini Arial 18 ya. Dia cetak tebal, warnanya hitam ya. Terus kemudian kalau di apa namanya? Di sini ini rata tengah kemudian ya. Nah, terus kemudian di format paragraf. Nah, di sini before after-nya harus 0 dan spasi barisnya harus single. Nah, kalau sudah oke. Nah, oke. Nah, ini selesai ya, membuat heading ya, membuat heading untuk judul laporan, heading 1. Nah, kemudian kata pengantar, kita buatkan juga heading 1 ya. Ya, jadi kita klik heading 1 ya. Terus kemudian kita lanjut dengan daftar isi, sorot, klik heading 1 ya. Kemudian kita lanjut lagi
dengan judul bab 1, klik heading 1 ya. Lanjut lagi dengan bab 2, sorot, klik heading 1. Dan yang terakhir selesai ya. Nah, jadi kan karena di contoh ini hanya ada 2 bab ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah subbab dari bab, tiap-tiap bab kita format menjadi heading 2. Ya, jadi di sini subbab 1.1 kita sorot ya. Terus kita klik heading 2. Nah, heading 2 ini ukuran huruf dan jenis hurufnya seperti apa? Ini bisa juga dirubah-rubah. Ya, kalau di sini Arial, kebetulan yang dipilih adalah Arial ukuran 12 cetak tebal. Ya, ratanya adalah rata kiri. Ya. Nah, terus kemudian format ya paragrafnya ini before afternya harus 0, line spacingnya single. Kita oke. Nah, di sini kalau hilang ini nggak apa-apa, tinggal kita tambahkan 1.1. Nah, gitu ya. Nah, di sini heading 2 ya. Kita tulis 1.2. Nah, ya. Kita format sorot di sini heading 2 1.3 ya. Terus ini kita klik heading 2 juga 1.4 spasi. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke yang bab 2. Bab 2 sama ya. Ini kita klik heading 2. Terusnya subbab 22 kita klik heading 2. Subbab 23 kita klik heading 2. Kita lanjut lagi. Subbab 24 klik heading 2. Terus 25 klik heading 2. Nah, selesai. Nah, setelah selesai itu kita tinggal membuat daftar isi otomatisnya. Ya, nah kita buat daftar isi otomatis, kita taruh kursornya di bagian daftar isi gitu ya. Ya, kita masuk ke sini. Nah, taruh kursornya di daftar isi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke reference, table of content, terus insert table of content. Nah, di sini setting yang harus diperhatikan adalah use hyperlink-nya ini dicabut ya. Terus option-nya ini outline levelnya dicabut ya. Nih, terus kita oke lagi. Nah, inilah daftar isinya ya, akan dibuat dengan otomatis. Ya, tanpa harus payah-payah ya menuliskan titik-titik seperti ini, mencari subbab ini di halaman berapa saja, tidak perlu repot ya, ini sudah dilaksanakan secara otomatis. Nah, anak-anak ini ya suatu tahapan ya bagaimana kita membuat ya suatu daftar isi secara otomatis. Nah, membuat daftar isi secara otomatis ini sangat bermanfaat untuk mengefisienkan ya kerja kalian dalam membuat laporan. Utamanya dalam waktu dekat ini pasti ini akan digunakan ya ketika kalian membuat laporan praktek kerja lapangan ya di industri saat kalian nanti di kelas 2 ya semester ketiga atau keempat ya. Itu sesuai dengan penjadwalan yang nanti akan diberikan. Demikian anak-anak ya penjelasan dari Bapak. Semoga jelas ya, selamat belajar. Selamat bekerja, selamat bereksplorasi dan berpetualang secara digital, dan juga selamat berkreativitas. Terima kasih.